Hai Sobat Milenial, salah satu masa untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kemandirian adalah masa kuliah. Nah, karenanya penting bagi mahasiswa untuk belajar membentuk gaya hidup, pemikiran, dan karakter yang menunjang keberhasilan hidup dewasanya, termasuk kesuksesan secara keuangan. Setuju tidak? Well, bagaimana langkah-langkah pengelolaan keuangan yang bisa diterapkan oleh mahasiswa? Simak informasinya dalam Keuangan Milenial kali ini. Oke. Sobat Milenial, kebanyakan mahasiswa memenuhi kebutuhan hidupnya masih dibantu oleh orang tuanya. Namun, sudah sewajarnya mahasiswa mulai membentuk sikap tanggung jawab, membuat rencana keuangannya agar terbiasa membentuk gaya hidup yang sesuai dengan kondisi keuangan. Walaupun ada kata-kata bijak yang mengatakan, everything won't go as smooth as planned, atau semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan, namun, apabila kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentu akan memiliki resiko yang lebih banyak. Tidak cuma itu Sobat Milenial, keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih banyak juga ditentukan keberhasilannya mengatur pengeluaran. Karena daya kontrol kita terhadap pengeluaran lebih besar dari daya kontrol kita terhadap penghasilan. Lalu, apa saja ya yang mempengaruhi kantong keuangan mahasiswa? Gaya hidup sejumlah mahasiswa membuat kondisi keuangan selalu tidak mencukupi. Godaan untuk menjadi konsumtif sangat kuat loh. Hati-hati ya Sobat Milenial, sebaiknya mahasiswa lebih kritis dalam memilah antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian bijak mengambil keputusan mana yang menjadi prioritas untuk dipenuhi. Faktanya, di zaman now, mahasiswa mudah terpapar informasi dan keragaman objek. Belum lagi keinginan juga dipengaruhi dari lingkungan pertemanan. Misalnya, ada standar yang ditetapkan untuk diterima lingkungan kita, seperti merek pakaian, tempat bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, karena ingin diterima dalam grup mahasiswa tertentu, akhirnya standar lingkungan tersebut diikuti. Jadi, bagaimana caranya supaya mahasiswa bisa lebih bijak menyikapi keadaannya? Sobat Milenial, sebaiknya mahasiswa berpegang teguh pada tujuan kehidupan saat ini, yaitu untuk keberhasilan studi. Ini bisa jadi pegangan mahasiswa untuk membuat daftar kebutuhan utama dan memilah mana yang harus dipenuhi dan ditunda dahulu. Sangat bagus jika tujuan hidup dan daftar kebutuhan itu ditulis dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat, sehingga dapat membantu memfokuskan diri dalam pengelolaan pengeluaran. Dalam buku perencanaan keuangan seri literasi keuangan perguruan tinggi disebutkan, ada beberapa contoh daftar kebutuhan hidup yang bisa kita tulis. Apa saja itu Sobat Milenial? Pertama, makanan yang bersih dan bergizi. Kedua, tempat tinggal dan peralatan pemeliharaan diri yang aman, nyaman, dan sehat. Ketiga, peralatan studi, buku, fotokopi, cetakan, kuota internet, dan lainnya. Keempat, transportasi ke kampus dan tempat-tempat terkait kegiatan belajar. Kelima, pulsa untuk komunikasi. Nah, menetapkan prioritas ini sangat membantu membangun kedisiplinan dalam pengambilan setiap keputusan untuk pengeluaran. Memang tidak mudah Sobat Milenial, bahkan juga tidak jarang menimbulkan rasa kurang nyaman. Apalagi kalau konsekuensinya dikucilkan oleh pergaulan dan teman-teman yang menilai kita pelit dan gak gaul. But it's okay. Ingat, balik lagi ke tujuan awal mengikuti pendidikan perguruan tinggi. Kalian punya mimpi yang mau diwujudkan, bukan? Penulis buku Invest in Yourself, Colin Dunbar, mengatakan segala hal yang kita lakukan menuju mimpi tidak akan dirasakan sebagai kerja keras, tetapi sebuah proses yang menyenangkan, karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Nah, mimpi ini akan menjadi kekuatan dan melampaui pengorbanan yang akan berbuah pengelolaan keuangan yang bijak. Sehingga kalian tidak terjebak kesulitan keuangan dan gaya hidup yang konsumtif. Cakep nggak itu? Sobat Milenial, menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, ada dua kunci dalam pengelolaan keuangan, yaitu terintegrasi dan terencana. Nah, dalam perencanaan keuangan ada tahapan yang harus dilakukan. Eits,
perlu digarisbawahi dulu ya, kalau tahapan-tahapan ini bersifat dinamis. Artinya tidak selalu tahap 1 berlanjut ke tahap 2 dan selanjutnya. Urutan tahap ini bisa saling mendahului tergantung kondisi dan situasi kehidupan sehari-hari. Ini dia tahapannya Sobat Milenial. Pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai. Sobat Milenial, nilai Rp1 saat ini tidak sama dengan Rp1 di masa mendatang. Misalnya, seorang mahasiswa semester pertama program sarjana memiliki tujuan menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun. Jika biaya pembuatan tugas akhir saat ini senilai Rp10 juta, maka angka ini pada 3 tahun berikutnya akan lebih tinggi. Untuk membuat perencanaan yang matang, mahasiswa tersebut harus memperhitungkan laju inflasi. Angka ini dapat dilihat di laporan Biro Pusat Statistik Indonesia yang diterbitkan setiap awal bulan. Dengan mengetahui nilai future value, mahasiswa baru ini dapat membuat perencanaan untuk mengupayakan pengumpulan uang selama 3 tahun. Ya, harus dipahami kenaikan nilai uang sebaiknya menjadi semangat untuk mendisiplinkan diri mengatur keuangan ya Sobat Milenial. Kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Kondisi keuangan saat ini dapat dilihat melalui arus kas. Catatan arus kas sebaiknya ditulis dengan pencatatan seluruh uang yang masuk dan uang yang keluar setiap harinya. Dari catatan ini dapat dilihat jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk mengantisipasinya ada 2 alternatif, yaitu mengurangi pengeluaran atau mencari tambahan pemasukan. Kalau mahasiswa memilih mencari tambahan penghasilan, sebaiknya tidak meninggalkan tujuan utama studi. Kegiatan yang mungkin dilakukan bisa sebagai tenaga part-time, pengumpul data bagi senior atau dosen, bisa juga terlibat dalam proyek-proyek penelitian yang juga bagus mengembangkan jaringan dan keilmuan. Ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan. Mahasiswa juga perlu mengenal berbagai jenis instrumen keuangan. Jenis-jenis investasi beresiko rendah, misalnya deposito, emas batangan, dan juga reksadana. Mahasiswa sebaiknya kritis dalam menilai tawaran investasi dan mempelajari histori masing-masing produk investasi. Nah, modal untuk berinvestasi ini dapat diperoleh melalui cara menabung. Menabung juga diperlukan untuk mengumpulkan dana darurat. Misalnya, kamu menabung uang dengan metode auto debit yang tidak boleh diambil sampai masa menabung yang ditentukan. Setelah mempelajari cukup mendalam informasi investasi dan pribadi, selanjutnya dapat dibuat rencana keuangan. Keempat, membuat rencana keuangan, pelaksanaan dan review. Setelah informasi terkumpul, kemudian mulai membuat rencana investasi dan tabungan yang jadi pilihan. Di samping itu, perlu juga dipersiapkan perlindungan terhadap resiko yang terjadi dalam kehidupan. Anggaran perlindungan ini menjadi pengeluaran rutin dan penting yang sebaiknya tidak dikorbankan untuk memenuhi keinginan bersenang-senang. Lalu disiplin juga mengecek secara berkala hasil perencanaan, misalnya setiap 4 bulan agar dapat diperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Sobat Milenial, lalu bagaimana cara mengatur keuangan bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri? Menurut data UNESCO, jumlah pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri dari 2013 ke 2019 telah bertumbuh sebesar 21%. Nah, pada dasarnya strategi pengelolaan keuangannya sama, hanya tambahannya mahasiswa di luar negeri harus mempersiapkan hal ini. Pertama, memahami biaya transfer uang ke luar negeri. Mahasiswa di luar negeri ingin mengirim uang ke negara lain atau mungkin ingin menggunakan kartu ATM dari Indonesia di luar negeri. Ada berbagai biaya terkait transaksi ini. Dan terdapat layanan transfer ke luar negeri yang harganya kurang transparan. Karenanya, mahasiswa di luar negeri harus lebih bijak agar penggunaannya tidak mengganggu rencana keuangan yang sudah disusun. Selanjutnya, kedua adalah mencermati nilai tukar uang ya Sobat Milenial. Saat mengirimkan atau menerima uang dari luar negeri atau tempat tinggal dan berkuliah saat ini, pastikan lebih teliti melihat nilai tukar agar mendapatkan harga yang bagus. Memahami perbedaan mata uang asing merupakan hal yang perlu dicermati karena perbedaan nilai tukar sangat penting bagi pelajar internasional. Sobat Milenial, ada satu hal lagi yang penting untuk diketahui. Di masa sekarang ini, banyak portal, aplikasi maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan.
Nah, ini pasti sangat membantu sekali ya, misalnya dalam membuat target keuangan secara periodik, sampai mencatat pengeluaran dan penghasilan. Ada fasilitas yang disediakan gratis, namun ada juga yang berbayar, Sobat Milenial. Lalu, apa manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan keuangan sejak kuliah? Sobat Milenial, manfaatnya bukan sekedar mempersiapkan tujuan studimu lebih matang secara finansial, tapi ada beberapa manfaat lainnya juga loh Sobat Milenial. 1. Membantu menyiapkan dana darurat jika suatu saat mengalami krisis finansial. 2. Mengantisipasi hal-hal mendesak dan tidak terduga seperti bencana alam. Ketiga, mengumpulkan dana yang dapat digunakan setelah selesai kuliah. Keempat, mengatur jumlah aset yang dimiliki agar tidak berkurang karena digunakan untuk hal yang tidak penting. Kelima, membantu mempersiapkan modal usaha jika suatu hari ingin membuat usaha rintisan. Nah, bagaimana? Selain manfaat jangka pendek, menengah, tapi ada juga jangka panjangnya Sobat Milenial. Terlebih kalau pengelolaan keuangan ini menjadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Oh ya, walaupun pengelolaan keuangan penting, satu hal lagi sesekali lakukan hobi atau liburan untuk menyegarkan diri setelah kuliah ya Sobat Milenial. Kalian bisa menganggarkannya juga dalam jurnal keuangan. Sobat Milenial yang saat ini sedang menikmati masa perkuliahan, baik di dalam maupun luar negeri, baik yang pemasukan finansial didukung oleh orang tua, beasiswa atau mandiri, yuk mulai sekarang belajar mengatur keuangan. Mungkin terlihat ini hal kecil, namun pengelolaan yang dilakukan secara teratur dan terencana akan membuat kalian sehat secara finansial. Sehingga kebiasaan positif ini menjadi bagian dari perjalanan kalian mencapai impian di masa depan. Jadilah mahasiswa cerdas keuangan ya Sobat Milenial.